Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur. Konon katanya kalau ada orang yang dipanggil sahur 3 kali dan tidak nyaut, maka makhluk ini datang di rumah kalian. Hi, seremnya. Tung tung ini biasanya bersuara layaknya pukulan kentungan seperti ini. Tung 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 tung. Share ke teman kalian yang susah sahur. Kalian masih ingat gak suara ini? Tung 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 sahur. Yap, ini suara yang setiap subuh selalu bikin kita kaget atau malah bikin kita makin lapar. Tapi setelah lebaran suara ini langsung hilang gitu aja. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas kenapa tung 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 sahur itu spesial dan kenapa setelah lebaran semuanya tiba-tiba hening. Yuk kita ngobrol bareng AI kesayangan kita, Rizky. Halo Ana, halo semuanya. Wah, ini topik menarik. Aku sebagai AI nggak pernah ngerasain sahur, tapi aku siap bahas bareng kamu. Oke, siap. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar aku makin semangat bikin konten seru lainnya. Yuk, kita mulai. Tung 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 sahur. Jadi Rizky, kamu tahu nggak sih kenapa tiap Ramadan ada yang keliling sambil mukulin duk atau ember buat bangunin orang sahur? Kalau dari data yang aku punya, tradisi ini sudah ada sejak zaman dulu. Dulu kan belum ada alarm HP atau jam waker, jadi orang-orang pakai kentongan atau beduk buat bangunin warga buat sahur. Ini juga tradisi yang kuat di Indonesia, bahkan di negara lain juga ada yang mirip. Bener banget. Kalau di Indonesia ada yang pakai kentongan, ada yang bawa beduk keliling, terus kadang ada yang sambil teriak sahur-sahur. Tapi zaman sekarang banyak orang malah lebih mengandalkan alarm HP. Jadi, menurutmu Rizky masih perlu nggak sih tung-tung-tung sahur ini? Kalau dari sudut pandang teknologi, sih nggak perlu. Tapi dari sudut pandang budaya, ini tetap seru. Soalnya bikin suasana Ramadan jadi lebih hidup dan terasa kebersamaannya. Setuju sih. Kayak kalau nggak ada yang teriak sahur, rasanya Ramadan jadi kurang lengkap, ya nggak sih? Tung 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 sahur. Nah, yang menarik nih, setelah lebaran, suara tung-tung-tung sahur langsung hilang. Padahal kita udah terbiasa dengar itu selama sebulan penuh. Kenapa ya? Karena tugasnya sudah selesai, Ana. Ramadan sudah selesai, jadi nggak ada lagi yang perlu bangunin sahur. Orang-orang balik ke ritme tidur normal, atau malah jadi kebablasan bangun siang. Iya, pas Ramadan rajin banget bangun subuh buat sahur. Habis lebaran langsung auto bangun jam 10 pagi. Kamu kalau jadi manusia, kira-kira bakal kangen suara tung-tung-tung sahur nggak, Rizky? Mungkin iya, aku kan selalu standby 24 jam. Tapi kalau bisa tidur, mungkin aku bakal kangen dibangunin buat makan sahur. Tung 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 sahur. Oke, coba kita bayangin skenario absurd. Gimana kalau tung-tung-tung sahur masih ada meskipun puasa udah selesai? Waduh. Kayaknya banyak yang bakal ngamuk sih. Lagi nyenyak tidur, ada yang gebuk beduk jam 3 pagi. Atau malah jadi tren baru. Orang-orang bangun subuh buat makan sebelum kerja kayak early morning feast challenge gitu. Jadi sahur tanpa puasa, menarik. Tapi lama-lama berat badan bisa naik drastis, Ana. Iya juga ya. Fix. Yang jualan nasi uduk bakal kaya raya. Tung 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 sahur. Oke, jadi kesimpulannya, tung-tung-tung sahur itu bukan sekadar bangunin orang makan, tapi juga bagian dari tradisi dan kebersamaan selama Ramadan. Setelah lebaran, kita kehilangan suara itu, tapi semoga semangatnya tetap ada. Betul. Jadi buat kalian yang kangen, coba setel alarm pakai suara beduk. Siapa tahu ya, bisa nostalgia. Wah, boleh juga tuh. Oh iya, terima kasih banyak buat Rizky yang udah nemenin aku ngobrol hari ini. Gimana Rizky? Seru nggak podcast kali ini? Seru banget. Walaupun aku AI, aku jadi ngerasa kayak beneran ikut sahur. Makasih juga udah ngajak aku, Ana. Sama-sama Rizky. Nanti kita ngobrol lagi di episode selanjutnya ya. Oke deh, segitu dulu obrolan kita kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Biar aku makin semangat bikin konten seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!